السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat yang menambah ibadah dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah dengan selalu ikhlas, meluruskan hati dan niat untuk selalu ikhlas dalam beramal. Dan bersyukurlah dengan selalu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang bersyukur, dia akan selalu dikuatkan oleh Allah. Dikuatkan jiwanya ketika menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Terutama ujian yang datang dari orang-orang dekat kita. Mengapa para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam begitu tangguh, begitu kuat dalam menghadapi ujian yang datang dari orang-orang dekatnya, dari keluarganya, karena mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Jadi orang yang kuat bukan orang yang banyak olahraga. Orang yang kuat bukan orang yang ahli psikologi. Tapi orang yang kuat dan sehat jiwa raganya dengan izin Allah Jalla wa'ala adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kajian ini kita akan membahas hadis yang ke-24 dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, yaitu hadis ini banyak sekali memberi faedah. Kita banyak memetik manfaat ilmiah dari hadis ini. Tidak hanya terkait dengan kezaliman, ada hal penting lain yang juga disampaikan melalui hadis ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji hadis ini, memahaminya dengan baik, lalu kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bacakan hadisnya. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jal annahu qala ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'an nafsi وجعلتهم بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم
wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ia riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal, di mana Allah Ta'ala berfirman, wahai hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku pun telah menjadikan kezaliman menjadi sesuatu yang haram di antara kalian. Oleh karenanya, janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian semua pada asalnya adalah sesat, tidak memiliki ilmu, tidak mendapatkan hidayah, kecuali yang aku beri hidayah. Oleh karenanya, mintalah hidayah dan petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberimu petunjuk. Wahai hambaku, kalian semua tidak punya apa-apa. Kalian itu lapar. Sedikit pun makanan itu bukan dari kalian. Itu aku yang memberi. Kalian semua itu asalnya lapar. Kecuali aku beri makan. Oleh karenanya, mintalah makan kepadaku. Mintalah rezeki hanya kepadaku. Aku akan beri kalian makan dan rezeki. Wahai hambaku, kalian semua itu pada asalnya telanjang. Kalau tidak aku beri pakaian yang menutup aurat kalian, maka tidak ada sehelai benang pun yang menutup aurat kalian. Kalian itu semuanya tidak punya apa-apa. Asalnya kalian itu tidak punya apa-apa. Sehelai benang pun tidak kalian miliki, kecuali yang aku beri pakaian. Oleh karenanya, mintalah pakaian kepadaku. Mintalah, ya, mintalah rezeki yang dengannya kalian bisa membeli pakaian yang bagus untuk menutup aurat kalian. Maka aku akan memberi kalian pakaian. Wahai hambaku, kalian terus berbuat dosa malam dan siang. Sementara aku selalu mengampuni dosa-dosa. Bahkan seluruh dosa kalian aku ampuni. Kalian terus berbuat dosa. Tidak pernah berhenti berbuat dosa. Kalau begitu, mintalah ampun kepadaku. Mohonlah ampunan kepadaku. Pasti aku akan ampuni dosa kalian. Wahai hambaku, kalian tidak akan bisa mengancamku, mengintimidasiku. Tidak ada seorang pun yang bisa mengintimidasiku. Tidak ada seorang pun yang bisa mengancamku. Sehingga ancaman itu, intimidasi itu, upaya-upaya untuk menantangku dapat membahayakanku. Wahai hambaku, kalian juga tidak punya kekuatan. Kalian itu lemah. Jadi kalian tidak bisa memberi apapun kepadaku. Tidak ada sedikit pun manfaat yang bisa kalian berikan kepadaku. Kalian tidak punya apa-apa. Wahai hambaku, jika seandainya seluruh makhluk, dari awal makhluk sampai akhir makhluk, manusianya, jinnya, semuanya bertakwa, tidak ada yang bermaksiat, maka semua ketakwaan dan kebaikan mereka tidak akan menambah kerajaanku. Seandainya seluruh manusia bertakwa
taat kepadaku. Dari awal makhluk sampai akhir makhluk, jinnya, manusianya, maka ketaatan mereka tidak menambah kekuasaanku. Sama sekali. Wahai hambaku, jika seandainya seluruh makhluk, dari awal makhluk sampai akhir makhluk, termasuk di dalamnya manusia dan jin, apabila mereka semuanya bermaksiat kepadaku, maka kemaksiatan mereka sama sekali tidak mengurangi kekuasaanku. Wahai hambaku, seandainya seluruh makhluk, dari awal makhluk sampai akhir makhluk, termasuk di dalamnya jin dan manusia, mereka semuanya meminta semua apa yang mereka ingin minta kepadaku. Dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, maka aku akan beri. Aku tidak akan pernah kepayahan. Aku tidak akan pernah kewalahan. Aku mampu untuk memberi semua permintaan mereka. Aku mampu memenuhi semua permintaan mereka. Meskipun seluruh makhluk meminta kepadaku di tempat dan waktu yang sama. Aku tidak akan pernah kewalahan. Aku tidak akan pernah kepayahan. Aku akan sanggup memenuhi semua permintaan mereka. Dan ketika aku penuhi semua permintaan mereka, maka sama sekali permintaan mereka yang aku penuhi tidak mengurangi sama sekali kekuasaanku, kerajaanku. Perumpamaan itu seperti sebuah jarum yang dicelupkan di sebuah samudera luas. Lalu diangkat, setelah dicelupkan diangkat. Maka apa yang menempel di jarum tersebut? Itulah apa yang aku berikan kepada makhluk. Sementara karuniaku, itulah samudera yang luas. Wahai hambaku, semua itu adalah amalan kalian. Aku yang menghitungnya, satu persatu. Kalian sholat, aku catat. Kalian zakat, aku catat, aku jaga. Tidak ada satupun amal kalian yang sia-sia. Semua amal kalian aku jaga, aku hitung. Kemudian nanti di akhirat, aku akan balas. Bisa jadi aku balas di dunia. Yang pasti, kalau kalian beramal karena iman kepada aku akan balas di akhirat. Maka, siapa yang mendapati amalnya baik, maka pujilah aku. Pujilah aku sebagai Allah penciptamu. Tapi kalau kalian mendapati amalan kalian tidak baik, Aku mau kopi. maka janganlah kalian mencela kecuali diri kalian. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Hadis kursi ini adalah hadis yang sangat menyentuh, sangat menggugah jiwa kita, sangat menyentuh hati kita. Apabila kita telaah dengan baik, perhatikan dengan baik hadis ini, maka kita wajib harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Tabaraka wa taala. Baik, kita jelaskan hadis ya ini. Kita jelaskan hadis yang mulia ini. Yang pertama tentang hadis ini. Tentang status hadis ini. Hadis ini
dikategorikan hadis ini dikategorikan sebagai hadis kursi. Apa itu hadis kursi? Kita tahu bahwa Islam ini adalah agama dalil. Dalil yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis. Hadis yang dimaksud termasuk dalamnya adalah hadis kursi. Ya, jadi salah satu dalil dalam Islam, argumen hujjah adalah hadis kursi. Apa itu hadis kursi? Para ulama, ya, para ulama berbeda pendapat ketika menjelaskan hadis kursi. Pendapat yang pertama, hadis kursi itu adalah firman Allah, yang mana lafalnya dan maknanya dari Allah. Hanya Nabi yang menyampaikan. Nabi SAW yang menyampaikan dengan berkata, redaksinya Allah berfirman. Jadi makna dan lafalnya itu dari Allah. Jadi Nabi hanya penyampai saja. Pendapat yang kedua mengatakan, tidak, hadis kursi itu hanya maknanya saja dari Allah. Tetapi redaksinya dari Nabi SAW. Redaksinya dari Nabi SAW. Meskipun, ya, secara argumen bahwa hadis kursi itu lebih benar, lebih tepat, dia adalah hadis yang mana makna dan redaksinya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi sebagai perantara. Beliau yang menyampaikan. Bedanya apa hadis kursi dengan hadis kalau gitu? Kalau hadis kursi, Rasul pasti ngomong, Allah berfirman. Tapi kalau hadis, beliau langsung bersabda. Beliau langsung bersabda misalnya, innama a'malu binniyat. Beliau misalnya bersabda, man amila amalan. Tidak menisbatkan ucapan itu kepada Allah. Ya, selainnya mirip dengan hadis. Kalau itu memang firman Allah. Jadi hadis kursi adalah firman Allah Jalla wa'ala. Hadis kursi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa perbedaannya antara hadis kursi dengan Al-Quran? Berikut para jamaah sekalian, beberapa perbedaan antara hadis kursi dengan Al-Quranul Karim. Yang pertama, hadis kursi tidak dikategorikan sebagai ibadah. Jadi membaca hadis kursi tidak termasuk ibadah. Berbeda dengan membaca Al-Quran. Meskipun sama-sama firman Allah Jalla wa'ala. Kalau Al-Quran membacanya ibadah, sementara hadis kursi membacanya bukan ibadah. Yang kedua, perbedaan hadis kursi dengan Al-Quran. Hadis kursi Al-Quran Allah jadikan sebagai salah satu tantangan Allah kepada orang-orang Arab. Bahkan seluruh makhluk bisa tidak membuat Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang sangat sempurna. Sementara Allah tidak menjadikan hadis kursi sebagai bahan untuk menantang manusia untuk membuat hal yang sama. Jadi di sini jelas bahwa firman Allah, yaitu Al-Quran, lebih sempurna dari semua aspek. Sehingga dijadikan Allah sebagai sebuah tantangan bagi siapapun manusia yang merasa hebat, ya, untuk bisa membuat persis seperti Al-Quranul Karim. Kemudian perbedaan yang ketiga, Al-Quran Allah jamin penjagaannya, sementara hadis kursi tidak Allah jaga. Sebagaimana Allah katakan surah Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya.
Jadi Allah Jalla wa'ala menjamin penjagaan Al-Quran, tapi Allah tidak menjamin penjagaan hadis kursi. Kemudian, Al-Quran berdasarkan ijma' para ulama, tidak boleh orang membacanya dengan makna. Terjemah itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah dalam bahasa Arab. Kalau terjemahnya, itu bukan Al-Quran. Tapi kalau hadis kursi, Arabnya, bahasa Arabnya, atau bahasa apapun di hadis kursi. Tapi kalau Al-Quran, harus dengan bahasa Arab. Jadi firman Allah dalam bahasa Arab itu adalah Al-Quran. Sementara hadis kursi berupa bahasa apapun, dia hadis kursi. Kemudian Al-Quran disyariatkan untuk dibaca di saat sholat. Sementara hadis kursi tidak bisa menggantikan bacaan Al-Quran. Tidak bisa hadis kursi dibaca setelah Al-Fatihah. Misalnya kita membaca waladhdallin, lalu baca ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altakum bainakum muharrama ya ibadi. Enggak boleh. Karena diskusi bukan bacaan yang disyariatkan di dalam salat. Kemudian Al-Quran tidak boleh disentuh oleh orang yang junub. Sementara diskusi boleh dipegang, dibaca. Tapi orang yang junub tidak boleh membaca dan memegang Al-Quran. Kemudian yang berikutnya dan yang terakhir, apa perbedaan antara hadis kursi dengan Al-Quran? Hadis kursi tidak harus diriwayatkan dengan riwayat mutawatir. Sementara Al-Quranul Karim harus diriwayatkan dengan riwayat mutawatir. Artinya perawi yang banyak, minimal setiap tingkatan periwayatan itu minimal 9 orang. Jadi kalau riwayatnya bukan riwayat mutawatir, maka tidak sah firman Allah dikategorikan sebagai Al-Quran. Jadi Al-Quran diharuskan riwayat yang meriwayatkan firman Allah tersebut harus mutawatir. Dari awal sanad sampai akhir sanad. Sementara hadis kursi tidak menjadi suatu keharusan. Bisa melalui riwayat ahad, bisa melalui riwayat aziz, hanya 2 orang. Bisa diriwayatkan oleh riwayat masyhur lebih dari 3. Jadi tidak harus minimal 9 orang setiap tingkatan perawi, tidak. Dan itu berlaku pada hadis kursi. Baik. Terkait dengan hadis kursi, ya. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin menegaskan tentang haramnya kezaliman. Ya. Ingin menegaskan tentang haramnya kezaliman. Baik, sekarang kita ingin menjelaskan apa itu zulm. Kezaliman itu secara bahasa artinya naqs. Artinya kurang. Allah Jalla wa'ala menggunakan kata zalim artinya kurang. Sebagaimana surah Al-Kahfi, walam tadlim minhu syai'a. Walam tadlim minhu syai'a. Dan kamu tidak menguranginya sama sekali. Jadi kata zulm itu artinya kurang. Apa yang kurang? Perintah Allah. Apa yang kurang? Apa yang diharamkan Allah. Jadi kita tidak maksimal dalam menjalankan. Jadi ada larangan yang masih kita kerjakan. Ya, tidak semuanya larangan Allah kita tinggalkan, itu berarti zalim. Tidak semua perintah Allah kita kerjakan, itu zalim, berarti ada yang kurang. Ada yang kurang pada perintah Allah dengan tidak melaksanakannya. Ada yang kurang dari larangan Allah dengan tidak meninggalkannya. Jadi zalim itu rujukannya adalah perintah dan larangan Allah.
tabaraka wa ta'ala. Dan juga makna zalim itu adalah menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Menempatkan suatu, para ulama menjelaskan zalim itu artinya menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Ya. Contoh misalnya zalim terhadap manusia. Manusia itu harusnya dimuliakan kehormatannya, tetapi kita melecehkannya, menghinanya. Seperti ghibah misalnya, itu zalim. Tempat manusia itu dimuliakan, bukan dihina. Tapi malah kita rendahkan. Kita jelek-jelekan. Ya. Jadi sesuatu yang harus ditempatkan sebagaimana yang Allah tempatkan, ya. Namun kita tidak menempatkannya di tempat yang Allah telah tentukan, maka itu zalim. Maka itu zalim. Ya. Siapa yang menetapkan tempat itu? Allah dan Rasulnya. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Kapan kita tidak menempatkan suatu di tempat yang Allah dan Rasulnya tentukan, maka itu zalim. Maka itu zalim. Contoh misalnya, syirik, zalim. Sekarang ibadah itu tempatnya di mana? Ya Allah. Ibadah itu tempatnya di Allah. Tidak boleh ditempatkan di yang lain. Hanya di Allah saja. Ketika kita beribadah kepada selain Allah, kita berikan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, itu syirik. Harusnya ibadah hanya kepada Allah. Ya, bagaimana Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah memerintahkanmu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Contoh misalnya Rasul. Rasul itu tempatnya diapakan? Nabi itu Allah tempatkan sebagai imam. Sebagai panutan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tidak mengacu kepada contoh Rasul, berarti zalim. Anda sholat. Siapa yang Anda ikuti? Tempatnya itu Rasul, rujukannya Rasul. Oh, takbirnya beda. Anda berarti zalim. Salamnya beda. Misalnya, ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah wabarakatuh ada tidak tuntunan jadi Nabi? Karena Allah telah tempatkan bahwa acuan rujukan salat Rasulullah SAW. Ada tidak Anda ya dalil, argumen, rujukan bahwa ketika Anda salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan kiri, ada atau tidak? Kalau Anda tidak bisa mendatangkan dalil bahwa Nabi telah mengucapkan salam seperti itu, berarti Anda zalim. Menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Anda berhutang. Tapi cara Anda membayar hutang, mengembalikan uang semaunya. Padahal Allah katakan, kalau hutang itu segera dibayar. Ya, makanya kata Nabi alaihissalam, matlul dzalmi dzulmun. Orang yang mampu membayar hutang tapi suka menunda-nunda, dia zalim. Tempatnya hutang ya segera dibayar, bukan ditunda-tunda. Ya, nah ini namanya zalim ya ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita bahas zalim. Zalim itu ada 3. Kezaliman ada 3. Yang pertama, zalim kepada Allah. Meskipun Allah tidak mungkin terzalimi, tetapi pada hakikatnya kita melecehkan Allah. Yang mana mudaratnya akan menimpa diri kita. Apa kezaliman terbesar? Syirik. Dan Allah menamakan syirik adalah kezaliman sebagaimana yang termaktub di surah Luqman ayat 13. Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Yang kedua, zalim dalam hak makhluk. Apakah kita melecehkan kehormatannya dengan ghibah, dengan memfitnah, menghina dan sebagainya, atau dengan mengambil hartanya, dengan memakan hartanya tanpa hak. Yang ketiga,
Dzulmul insani nafsah, yaitu seorang yang menzalimi dirinya sendiri. Seperti berbuat maksiat, berpaling dari ketaatan kepada Allah dengan tidak menjalankan perintah Allah, melanggar semua larangan Allah. Berarti kan dia zalim, tapi zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, seperti itu para jemaah sekalian. Dan semua kezaliman itu telah Allah haramkan. Tidak boleh. Karena Allah katakan, inni haramtu dzulma'an nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Sehingga aku pun mengharamkan kezaliman, ya, di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Di sini para jemaah, Allah ingin mengajarkan kita, sebelum kita memerintah sesuatu kepada orang lain, sebelum kita melarang sesuatu, ya, melarang seseorang dari sesuatu, maka hendaklah kita menjadi contoh terlebih dahulu. Kita menjadi panutan. Di sini Allah mengajarkan kita, cara dakwah yang efektif adalah memberi keteladanan. Lihat, sebelum Allah mengharamkan kezaliman, padahal Allah mampu berbuat zalim, Allah maha mampu, Allah maha perkasa. Allah maha perkasa. Allah bisa hancurkan alam ini. Allah bisa. Siapa yang selalu berbuat kufur kepada Allah, menghina-hina Allah, Allah bisa hancurkan semuanya, termasuk orang yang diam. Tapi Allah biarkan kezaliman. Karena apa? Karena Allah ingin membalasnya nanti di akhirat. Allah bisa berbuat zalim. Sangat mampu para jemaah sekalian. Semuanya bisa Allah zalimi. Tapi kenapa Allah tidak melakukannya? Karena Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Allah ingin beri contoh. Dan ini penting para jemaah, kunci sukses berdakwah, kunci sukses mengajak kebaikan, mengajak orang lain kepada kebaikan adalah dengan memberi contoh, memberi keteladanan terlebih dahulu kepada mereka. Kemudian di hadis kursi ini kita diajarkan untuk tidak sombong. Bahwa kita harus merasa bahwa kita selalu membutuhkan Allah. Kita selalu fakir. Seorang makhluk akan semakin mulia di sisi Allah. Akan semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika dia menunjukkan ketergantungannya. Semakin dia bergantung kepada Allah, maka semakin besar pemberian yang akan Allah beri kepada dia. Karena Allah Maha Kaya. Sampai Allah katakan, kalian itu tidak punya apa-apa. Ilmu kalian itu bodoh. Siapa yang memberikan ilmu? Aku. Kalian itu sesat. Apa yang telah kalian capai? Sampai kalian mengenal sunnah, itu aku yang memberimu hidayah sunnah. Aku yang memberi. Dulu kalian bukan Islam. Kalian tidak tahu Islam. Lalu kalian masuk Islam, aku yang memberimu hidayah Islam. Setelah mengenal Islam, atau kalian Islam dari kecil, dari lahir. Setelah itu mengenal tauhid, mengenal sunnah, aku yang memberimu semua hidayah itu. Kalau semua itu aku yang memberi, kalian bisa memahami, kalian bisa menikmati nikmat hidayah, jaga itu. Jaga selalu nikmat itu. Dan tunjukkan kefakiranmu. Tunjukkan selalu ketergantunganmu kepadaku. Tanpa aku kalian bukan siapa-siapa. Kalian sesat. Kalian bodoh. Jadi jangan merasa alim. Dan jangan merasa paling benar. Mengemislah selalu kepadaku hidayah. Memohonlah selalu kepadaku ilmu. Wa Rabbi zidni ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi zidni ilma.
Tunjukkan Anda ini bodoh. Anda bukan siapa-siapa. Jadi jangan merasa hebat. Semakin Anda menghinakan diri kepadaku, semakin aku akan berimu hidayah. Dan ingat para jemaah, Allah berkata, kalian semua juga ingat tidak punya apa-apa. Sebutir nasi, sebutir beras kalian tidak punya. Jangankan uang. Sebutir beras kalian tidak punya, aku yang memberi. Minta kepadaku. Mengemislah kepadaku. Kalau Anda sudah kaya, aku bisa hancurkan kekayaan Anda. Tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah memberi kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Dan Allah mencabut kekuasaan dari hamba yang Allah kehendaki. Hari ini kaya, bisa jadi besok habis hartanya. Tapi kita yang miskin sekarang, tiba-tiba Allah kasih kita kaya. Siapa yang menyangka? Jadi orang yang sudah mencapai titik tertentu dalam atau pada sisi harta, jangan sombong. Selalu minta kepada Allah Jalla wa'ala. Berterima kasih ya Allah, Engkau telah memberi aku makan. Terima kasih Allah. Kata di sini makna, ya mintalah kalian, mintalah kalian, mintalah kalian, mintalah kepadaku makanan. Artinya, bisa makan, ya, karena ada makanan, dan bisa menikmati makanan karena sehat. Itu maknanya. Jadi yang penting, di sini Allah bilang, kalian minta sehat. Kalian kaya tapi sakit. Bisa tidak kalian menikmati makanan? Ingat itu. Berapa banyak orang-orang kaya, duitnya itu tidak berseri. Tapi sakit dia. Dirawat di rumah sakit yang paling mahal. Tapi apakah mereka bisa menikmati makanan? Tidak. Yang membuat kalian bisa menikmati makanan, itu bukan uang kalian, tapi aku. Jangan sombong kalian. Jangan sombong. Kullukum ja'i. Kalian itu nggak bisa menikmati makanan kalau bukan karena izinku. Nggak bisa menikmati makanan kalau aku tidak beri. Berarti para jemaah, kita ini sadar bukan duit yang membuat kita bisa makan enak, tapi Allah. Allah misalnya nggak ambil uang kita. Allah nggak ambil harta kita. Tapi Allah cabut nikmat sehat. Bisa tidak kita menikmati makanan? Nggak bisa kita makanan. Makan stik itu enak. Makan apapun yang di hadapan kita yang mahal sekalipun, tidak bisa kita makan. Berarti kita sangat bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Allah juga mengingatkan, kalian semua, ya, kalian semua itu tidak punya apa-apa. Kalian semua itu telanjang bulat. Ya, telanjang batin, telanjang lahir, telanjang batin. Memang kalian siapa? Kalian itu banyak aibnya kata Allah. Siapa di sini yang merasa dirinya hebat? Yang gak punya aib? Kalian itu aibnya tidak terbuka karena aku yang menutup. Kullukum arin. Kalian itu terlanjang bulat, kelihatan betul aibnya. Kalau bukan aku yang menutup. Kalian itu tidak bisa menutup aurat kalian. Aurat fisik nggak ada. Tidak akan bisa kalian menutup aurat kalian. Baik aurat lahir maupun aurat batin. Semua itu karena aku, kata Allah. Sehingga kalian bisa mengenakan pakaian yang indah. Pakaian yang mahal. Kalian juga bisa menutupi hati kalian dengan takwa. Dengan akhlak yang mulia. Itu aku yang membuatmu kalian seperti itu. Aku yang membuatmu seperti itu. Jadi jangan sombong. Berdoa, sadar diri kalian hamba, kalian tidak punya apa-apa, kalian menjadi hebat bagiku kalau kalian banyak berdoa kepada aku dan bersyukur kepada aku. Jadi dua yang membuat kita menjadi hamba yang betul-betul hebat di mata Allah. Banyak berdoa dengan bergantung kepada Allah, tidak merasa hebat, berdoa, mengemis kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu Allah ingatkan, hai hambaku, tidak ada kalian yang sempurna. Kalian tidak ada yang sempurna.
Kalian terus berbuat dosa, tidak berhenti. Sampai kapan sih kalian berhenti berbuat dosa? Hari ini kalian taubat, besok balik lagi. Besok kalian bertaubat dan janji tidak mengulangi, diulang lagi. Diulang terus. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Tidak hanya siang, malam waktunya istirahat kalian bermaksiat juga. Sementara aku tidak pernah berhenti memberi kalian nikmat. Terus nikmat. Kapan aku menyakitimu, kata Allah? Kapan aku mendolimimu? Nikmatku tidak pernah berhenti. Tapi kalian malah tidak pernah berhenti bermaksiat kepada aku, kata Allah. Tapi bukan berarti aku ingin kalian sempurna, tidak. Aku tidak ingin kalian sempurna. Walaupun kalian suka berbuat dosa, tidak berhenti bermaksiat, aku hanya minta satu. Aku hanya minta satu. Aku ini Maha Pengampun loh. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Aku ini Maha Pengampun. Kalian nggak apa-apa berbuat dosa siang malam, tidak berhenti, nggak apa-apa kata Allah. Tapi satu yang aku ingin ingatkan, jangan lupa ya, aku ini Maha Pengampun. Jangan biarkan dosa bertumpuk. Berbuat dosa, minta ampun kepada aku. Melakukan dosa besar, bertobat kepada aku. Itu aja aku minta. Jadi corak kehidupan kalian itu taubat, istighfar. Aku tahu betul aku pencipta kalian. Aku ini pencipta kalian, aku tahu betul kalian ini bagaimana. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia suka berbuat zalim. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia itu bodoh dan suka berbuat zalim. Indal insani rabbihi lakanut. Manusia itu kufur kepada Rabbnya. Itulah kalian. Nggak apa-apa kalian suka berbuat dosa. Tapi pesan aku satu. Jangan remehkan taubat. Jangan tunda istighfar dan taubat. Setiap berbuat dosa, taubat. Berbuat dosa, taubat. Maka itu yang aku inginkan. Itu yang aku minta para wahai hambaku. Teruslah, jangan pernah bosan. Jangan berhenti dan bosan meminta ampun kepada. Aku tidak peduli sebanyak apapun dosa kalian. Aku tidak peduli sebesar apapun dosa kalian. Selama kalian minta ampun, aku akan ampuni dosa kalian. Aku akan maafkan kesalahan kalian. Dan Allah juga ingatkan, wahai hambaku, kalian ini siapa? Sampai menantang aku, kata Allah. Kalian siapa? Apa kalian sehebat Firaun? Kalian siapa? Presiden. Kalian raja. Ya, yang kekuasaannya itu luas. Yang raja dan presiden, penguasa negara yang ditakuti, raja yang ditakuti. Kalian siapa? Ingat, kalian tidak bisa membahayakanku. Kalian tidak bisa mengancamku, kata Allah. Kalian ini lemah. Dalam sekejap aku bisa menghancurkan kalian. Aku bisa menghancurkan kalian. Siapa kalian, kata Allah? Innakum lam taghdhu dhurri. Kalian tidak akan bisa mengancamku. Tidak sedikit pun aku terancam dengan ancaman kalian. Tidak sedikit pun aku merasa terancam. Tapi aku akan melindungi orang-orang yang taat dan beribadah kepada aku. Siapa yang mengancam? Siapa yang menantang dengan kufur, dengan syirik, dengan berbagai macam penyimpangan? Silakan. Silakan, kalian akan tahu sendiri akibat dan risikonya. Tapi orang-orang yang taat, orang-orang yang beribadah, bertauhid, mengikuti sunnah, taat kepada aku akan lindungi mereka. Karena aku tidak bisa diancam. Justru mereka pasti terancam dariku, kata Allah. Dan orang-orang yang taat dan beribadah tidak akan terancam. Aku akan jamin keamanan mereka, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hai hambaku, aku ingatkan lagi. Aku ingatkan lagi kepada kalian. Seandainya seluruh makhluk dari Adam sampai makhluk terakhir yang mati di dunia ini, semuanya taat, beribadah, berbuat baik.
Ingat, semua kebaikan mereka, ibadah mereka tidak menambah kekuasaanku. Aku tidak butuh kebaikan mereka. Aku tidak butuh sholat mereka. Siapa kalian? Merasa hebat. Sudah beramal. Sehingga menuntut Allah. Ya Allah, saya sudah ngaji. Kenapa saya masalahnya begini? Anda siapa? Jangan pernah merasa hebat. Jangan merasa setelah mencapai titik tertentu. Kalian bukan siapa-siapa. Kalian bisa sholat karena aku yang memudahkanmu untuk sholat. Kalian bisa berbuat baik karena aku yang beri taufik. Justru di situ para jamaah, Allah ingatkan kita bersyukur selalu. Kekuatan kita itu syukur. Jangan merasa telah berbuat baik. Kekuatan manusianya satu, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Mengakui peranan Allah. Mengakui rahmat Allah. Mengakui nikmat Allah. Di sini Allah ingatkan ketika Allah menegaskan tidak ada kebaikan mereka yang menambah kekuasaanku. Walaupun semua manusia taat. Walaupun semua jin taat, tidak menambah kekuasaanku. Walaupun semua manusia itu bermaksiat, juga tidak mengurangi kekuasaanku, kata Allah. Jadi, ingat, yang membuat kalian hebat bukan kebaikan kalian. Bukan apa yang telah kalian capai. Dan tidak merugikanku sama sekali ketika kalian semuanya melakukan penyimpangan. Tidak ada yang taat kepadaku. Tidak masalah, kata Allah. Aku ingatkan kalian. Yang membuatmu menjadi hebat. Yang membuat kalian menjadi sempurna adalah syukur kalian kepadaku. Syukur. Bersyukur dengan sedikit. Bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah pun di sini ya Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, kalau seandainya seluruh makhluk meminta di tempat yang sama, di waktu yang sama. Ya Allah, ya, seluruh makhluk mintanya berbeda-beda permohonannya dan permintaannya. Aku minta ampun, aku minta rahmat, aku minta kaya, aku minta anak yang banyak, aku minta. Orang kedua, aku minta ya Allah, aku minta kaya raya, aku minta sehat, aku minta jabatan, aku minta. Yang ketiga, sampai manusia terakhir. Dari Adam sampai manusia terakhir. Jinnya pun begitu. Dari iblis sampai jin yang terakhir. Semuanya minta dalam waktu yang sama. Apa kata Allah? Aku tidak pernah kewalahan. Pernah aku kewalahan menghadapi permohonan dan permintaan kalian? Pernah aku kepayahan? Tidak pernah. Semua permintaan kalian dalam waktu yang sama, aku penuhi. Aku ini maha kaya. Anal ghani. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah wallahul ghaniyul hamid. Kalian itu miskin. Kalian itu siapa? Kalian tidak punya apa-apa. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Aku ini maha kaya. Kenapa kalian tidak berdoa kepada aku? Kenapa kalian tidak meminta kepada aku? Kenapa kalian hanya minta di saat kalian butuh? Ketika tidak ada apa-apa, kalian tidak berdoa. Bahkan Nabi alaihissalam menyampaikan betapa marahnya Allah kepada hamba yang tidak pernah mengemis dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Seraya Nabi bersabda, Ma'alam yas'alillah yaghdab alaihi. Orang yang tidak pernah memohon, meminta, mengemis kepada Allah. Allah marah. Siapa dia? Anda ini hebat dengan berdoa. Allah itu hebat dengan memberi. Jadi kita ini hebat dengan meminta. Hanya kepada Allah. Makanya kita tidak boleh mengemis kepada makhluk. Jadi kehebatan kita dengan meminta kepada Allah. Yang hebat dalam memberi itu Allah. Jadi kita jangan merasa hebat dengan memberi. Itu wilayah Allah. Yang berhak merasa hebat dengan memberi itu Allah. Kita hebatnya dengan meminta. Makanya kita tidak boleh riya, nggak boleh mungkit-mungkit kebaikan, mengatakan, kamu tahu siapa kamu, dulu kamu punya apa. Hei, yang merasa hebat dengan memberi itu Allah, bukan kita. Kita ini harus hanya hebat dengan mengemis, meminta kepada Allah. Itu hebatnya kita. Makanya kata Allah, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hei, kalian jangan merasa hebat dengan banyak sedekah. Mentang-mentang kaya, memberi sesuatu kepada orang miskin dengan cara yang menghina, mereka dilempar, atau dengan cara mungkin kebaikan. Anda jangan merasa hebat dengan
bahwa telah banyak jasa, telah banyak memberi, banyak berinfak. Itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Merasa hebat dengan pemberian, itu hanya Allah yang boleh melakukannya. Kita sebagai makhluk para jamaah, melalui hadis kursi ini, diberi pelajaran penting oleh Allah. Manusia itu sebagai makhluk yang tidak punya apa-apa. Kehebatan kita, kesempurnaan kita, hanya ketika kita mengemis dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah di akhir berfirman, wahai hambaku, aku nggak mau maksamu untuk beramal. Monggo, silahkan. Silahkan, kata Allah, kalian beramal baik, kalian beramal buruk, silahkan. Jangan karena terpaksa. Tapi ingat, semua amal kalian aku jaga. Aku catat. Sebagian dari kalian aku balas di dunia. Sebagian dari kalian aku balas di akhirat. Ada yang mendapatkan balasan dunia akhirat. Dan Allah menyampaikan itu dalam surah Asy-Syura ayat 20. Bagaimana Allah katakan, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang beramal ingin mendapatkan ladang, mendapatkan pahala akhirat, aku akan tambah balasannya. Tapi siapa yang beramal ingin mendapatkan manfaat dunia, aku akan beri. Aku akan balas di dunia. Tapi ingat, kalau dia ingin mendapatkannya hanya di dunia, maka jangan harap dia mendapatkan balasan akhirat, kata Allah. Juga Allah berfirman surah Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Siapa sih yang pengen dunia melulu? Dunia, beramal, ingin dunia, ingin ini, ingin itu. Aku kasih, tapi kalau aku berkehendak. Kalau selalu ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya dunia, gak apa-apa, aku kasih. Ajalna lahu fiha ma nasya. Tapi yang aku kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Tapi kalau orientasinya selalu dunia, gak ada ikhlas. Ingat, orang yang mengabaikan tauhid dan ikhlas, ujungnya neraka jahanam, kata Allah. Dia dijerumuskan ke neraka jahanam keadaan hina dina. Allah juga mengingatkan, kalian beramal karena Allah saja, karena akhirat. Maka semuanya akan dijaga. Aku akan menghargai semua jerih payahmu itu. Allah katakan surah Al-Isra ayat 19. Allah katakan, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Siapa yang selalu beramal ingin mendapatkan pahala akhirat, bekal akhirat. Dia berjuang, berupaya semaksimal mungkin, terus beramal, ingin mendapatkan balasan akhirat. Maka semua amal-amal yang mereka kerjakan karena iman kepadaku, aku akan berterima kasih. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Salat kalian, kata Allah, terima kasih ya kalian salat. Terima kasih kalian zakat. Allah berterima kasih para jemaah. Padahal manfaat salat buat kita. Begitu sayangnya Allah. Begitu besar rahmat Allah. Sampai Allah berterima kasih. Terima kasih kalian telah puasa Ramadan selama sebulan penuh. Menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, menahan emosi. Terima kasih, kata Allah. Terima kasih kalian melanjutkan dengan puasa Syawal. Makasih, kata Allah. Wallahi manusia yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, orang itu tidak suka. Allah Rabbul Alamin yang sangat pandai berterima kasih kepada sedikit pun jerih payah makhluk. Makanya kita jangan ragu para jemaah. Alhamdulillah, Rabb kita Allah. Alhamdulillah, yang sangat menghargai sekecil apapun keringat kita. Dan bahkan tidak ada satupun amal kita yang hilang. Tidak ada satupun amal kita yang sia-sia. Apa kata Allah? Innama hiya amalukum. Itu amal kalian yang kalian amalkan di dunia. Uhsiha lakum. Aku jaga, aku hitung.
Ihsa itu beda dengan hisab. Hisab itu dengan alat. Ya. Kalau ihsa itu dengan kerikil. Seperti misalnya kita menghitung tasbih dengan tasbih ya. Jadi dengan tasbih kayak cetek, itu namanya ihsa itu. Orang Arab dulu nggak bisa ngitung. Mereka bisa menghitung sesuatu dengan kerikil. Dan Allah gunakan bahasa mereka yang mereka pahami. Dan di sini kita belajar. Kalau kita berhadapan atau berinteraksi dengan manusia, berkomunikasi, jangan menggunakan bahasa yang tidak dipahami. Allah saja menggunakan bahasa yang dipahami oleh orang Arab. Arab tidak paham. Ahsubuha lakum. Aku hitung ya amal kalian. Kata hisab tuh mereka tidak ngerti. Karena mereka biasa ngitung tuh dengan tangan, dengan jari, dengan kerikil. Makanya Allah menggunakan kata ihsa. Ya ibadi innaha innama hiya amalukum uhsiha lakum. Wahai hambaku, ya amal kalian semua itu jerih payah kalian. Aku hitung ya satu-satu, kata Allah. Aku hitung ya, nih sholat kalian, nih zakat kalian, nih puasa Ramadan kalian, nih haji kalian, nih umroh kalian, nih berbakti kalian kepada orang tua, nih loh kalian jadi istri yang baik. Aku hitung, aku jaga, tenang. Terima kasih sudah jadi istri yang baik. Terima kasih. Terima kasih menjadi suami yang baik. Terima kasih telah menjadi ibu yang baik. Allah terima kasih kepada kita. Bodoh kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Allah sendiri sangat suka berterima kasih. Padahal Allah tidak pernah membutuhkan kita. Allah Maha Kaya. Belajar para jamaah. Wahai para istri, jangan suka melupakan kebaikan suami. Wahai para istri, Nabi mengingatkan banyak perempuan masuk neraka. Di antara sebabnya, karena banyak istri-istri yang mudah melupakan kebaikan suami. Wahai para istri, contohlah Allah. Contohlah Allah Rabbul Alamin. Allah Jalla wa'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tapi dia sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih atas amalan kita sekecil apapun. Hanya saja kita tidak pernah mendengar ucapan terima kasih Allah. Kita tidak pernah mendengar Allah mengucapkan jazakallah khaira. Jazakillah Allah, kita tidak mendengar. Tapi Allah melalui ayat-ayatnya, Allah selalu berterima kasih atas amal dan jerih payah yang kita amalkan. Apalagi amal kita ikhlas karena Allah. Amal yang kita upayakan sesuai dengan contoh Rasul, Allah lebih berterima kasih para jemaah. Wallahi hadis ini banyak memberi pelajaran kepada kita agar kita lebih tawadhu, jangan banyak mengeluh. Dunia ini tempat ujian. Tidak akan pernah berhenti ujian dan cobaan selama kita masih hidup di dunia. Kalau ada cobaan, hadapi dengan sabar. Banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sombong. Kita bukan siapa-siapa. Kita mencapai titik tertentu karena Allah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, beramallah karena Allah. Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka tidak akan pernah sia-sia amal kita. Insya Allah. Kalau tidak Allah balas di dunia, Allah balas di akhirat. Dan jadilah kita seperti Allah. Pandai berterima kasih atas kebaikan hambanya. Kita juga begitu. Terutama para istri. Sebagian Nabi memberikan pesan khusus. Jangan jadi wanita yang mudah melupakan kebaikan suami. Hormati suami. Berterima kasihlah. Walaupun sedikit kebaikannya, tetaplah menjadi istri yang baik. Pandai berterima kasih atas kebaikan para suami. Begitulah para jamaah sekalian.
Ini bukan Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada hari ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran, jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fiq. Demikian tadi kita telah dengarkan bersama penyampaian materi kita pada hari ini, yaitu hadis ke-34. Ya, memang secara mungkin Anda juga yakin yang lainnya setelah mendengarkan pemaparan tadi, ya membuat kita menunjukkan bahwa kita ini betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, para sahabat Fillah semuanya, kita masuki sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Kami mengundang para sahabat untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand, atau bisa juga dengan menuliskan di pertanyaan di kolom chat. Insya Allah nanti pertanyaannya akan kami bacakan. Baik, sudah ada yang raise hand ini dari Ummu Hadijah. Mungkin silakan dibuka. Jazakallah. Masya Allah. Maaf. Jazakallah Ya, khair, silakan. Pak Hadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz. Kita mengaji ini kan tujuannya memang untuk supaya kita tidak menzalimin Allah, supaya kita tidak zalim pada makhluknya, supaya kita tidak menzalimi diri sendiri. Ustadz, mohon pencerahannya, Ustadz. Di surah Asy-Syura itu kan dulu Rasulullah pun dikasih petunjuk sama Allah dengan Al-Quran, sehingga beliau bisa membimbing manusia ke jalan yang lurus. Kemudian kita mengaji ini kan selain untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan kemudian untuk teman, untuk tetangga, itu yang paling penting ya Ustadz. Lalu bagaimana ya Ustadz, kalau kita tinggal di suatu daerah yang masih banyak banget menzalimin Allah, terutama tentang syirik. Kan ada hadisnya itu Allah mengutus malaikatnya untuk menghancurkan suatu kaum. Kemudian malaikatnya itu nggak bisa menghancurkan karena ada orang yang soleh. Kata Allah, hancurkan itu yang si soleh itu nomor satu. Kemudian ada hadis yang sesama muslim itu harus mencintai seperti mencintai diri sendiri. Lalu bagaimana ya Ustadz ya, kalau kita, karena di kampung saya ini masih benar-benar fanatik dengan satu ustadz, dan satu ustadz itu tidak pernah mentadaburi Al-Quran, padahal ini petunjuknya ini semuanya kan dari Al-Quran ya Ustadz. Pernah satu kali saya masuk ke situ, saya beranikan karena saya takut yang disalahkan Allah nanti. Alhamdulillah saya ngikuti Ustadz kemana-mana sudah ya. Ini baru kali ini online-nya, biasanya offline di ini Nurul Hidayah Brawijaya. Jadi saya kepikiran nih, waduh ini kalau saya nggak menyampaikan nanti bisa-bisa Allahnya marah ke saya. Sekali saya masuk ke kampung itu, ayo coba kita tadaburi yuk. Katanya hanya kepadamu meminta dan kepadamu minta pertolongan. Ada satu yang jemaahnya letuk itu Ustadz, iya Bu, kami kalau minta itu ke kuburan. Nah, ada yang mau, ada yang marah-marah ke saya, Ibu mah di sini nih orang kampung, orang tua-tua gini, jangan diajarin Al-Quran, Al-Quran mau untuk orang kota. Saya harus jawab apa saya teruskan, apa saya kalau mendoakan tanpa bergerak kan seperti nggak ada usaha. Mohon pencerahannya ya Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak moderator? Langsung dijawab atau gimana? Pada Ustadz, silakan. Baik. Yang pertama, kita harus memahami dakwah itu hakikatnya mengajak manusia kembali kepada Allah. Yaitu kembali kepada tauhid
kembali kepada sunnah, dan kembali kepada apa yang dihalalkan Allah. Itu hakikat dakwah. Kalau objeknya tidak tiga itu, dia bukan dakwah. Kembali kepada tauhid, mengajak manusia kembali kepada sunnah, dan mengajak manusia kembali kepada apa yang dihalalkan Allah. Yang kedua, kita ini diperintah oleh Allah berdakwah, tapi ingat, dengan hikmah. Hikmah itu artinya, kita jangan hanya punya ilmu. Ilmu saja tidak cukup, tapi tahu siapa yang akan kita dakwai. Kita juga mengetahui cara berdakwah. Cara berdakwah kepada orang yang pintar. Cara mendakwai orang kampung. Metode dakwah harus kita kuasai. Karena kalau kita tidak menguasai metode dakwah, hanya punya ilmu, iya tahu Ustaz itu syirik, tapi nggak tahu cara metodenya. Pendekatannya bingung. Pendekatannya. Kemudian juga siapa yang kita dakwai ini orang-orang kampung semua, orang-orang bodoh. Ya iya betul. Tapi cara dakwah dengan orang kampung itu harus lebih sabar. Kalau semua itu metode dakwah, al-mukhatab dakwah, orang yang menjadi objek dakwah itu tidak kita perhatikan, tidak melakukan pendekatan dulu secara muamalah, secara akhlak, kita tidak ambil hatinya dulu, sabar, maka akan lebih banyak mudorotnya daripada maslahatnya. Maka nggak apa-apa, nggak usah dakwah, nggak apa-apa. Kita tidak akan ditanya oleh Allah. Kita tidak ditanya oleh Allah Jalla wa'ala apabila kita tidak mampu berdakwah dengan hikmah. Allah perintahkan kita dakwah dengan hikmah. Lihat Nabi berkata kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, kamu kan ulama, ilmu kamu banyak. Lihat nih. Tapi Rasul mengingatkan Mu'ad, nggak cukup punya ilmu. Tahu ini tauhid, tahu ini sunnah, tahu ini halal, ini haram. Nggak cukup. Apa kata Nabi alaihissalam kepada Mu'ad? Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kamu itu akan mendakwai siapa? Kamu tahu siapa yang kamu dakwai? Mereka bukan orang bodoh. Mereka itu ahlul kitab, Yahudi. Jadi kita harus tahu dengan apa? Pendekatan. Nggak bisa, mereka sering ziarah kubur, mereka sering doa minta dikubur. Bu, deketin dulu Bu. Deketin, muamalah kita deket dengan akhlak. Kalau sudah deket, baru kita cari waktu yang pas, tempat yang tepat. Tidak harus ke pengajian mereka. Justru lebih banyak kita akan mendapatkan mudorot kalau kita dakwah di pengajian mereka. Dakwah itu hikmah, bukan pengajian. Ya. Lalu apa kata Nabi kepada Mu'ad? Kamu itu akan mendakwai siapa? Ahlul kitab. Kamu harus sabar. Karena mereka pasti banyak berdebat, banyak menentang. Karena mereka bukan orang bodoh, mereka punya ilmu. Lalu apa kata Nabi? Kamu juga harus tahu metode dakwah. Kalau kamu nggak tahu metode dakwah, jangan dakwah. Lalu apa kata Nabi? Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilallah. Saya ingatkan, yang pertama kalau dalam metode dakwah yang kamu ingatkan, ya, yang kamu tekankan aspek apa? Tauhid. Tauhid aja dulu, jangan singgung yang lain. Karena semua manusia pasti mencintai Allah Jalla wa'ala. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu Allah. Jangan singgung amal. Ini bid'ah, ini begini, gak ada contohnya, gak usah. Sabar. Sentuh hati mereka dengan tauhid. Sentuh mereka terus. Kalau sudah mulai membaik tauhid mereka, baru ingatkan. Fa'idhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mulai menerima tauhid, baru kalian beritahu mereka bahwa mereka wajib mengerjakan salat. Fa'alihum anna Allah tarda alihim salawat fil yaumi wal lailah. Allah wajib atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Dan begitu seterusnya. Ya, dakwah itu tidak hanya memerlukan ilmu, tapi juga memerlukan kepekaan kita, memerlukan pendekatan yang baik dengan masyarakat yang akan kita dakwai. Kita harus tahu apakah mereka orang-orang yang intelektual tinggi atau tidak. Dekati dulu dengan akhlak. Jangan mulai dakwah, deketin dulu.
ambil hatinya dengan akhlak, dengan muamalah yang baik. Ya, mereka berbuat itu bukan tugas kita. Mereka tidak akan tidak akan membahayakan kita. Tapi Ustadz, tadi Ibu bilang ketika Allah mendapati kaum yang berbuat syirik, kalau Allah utus malaikat untuk membinasakan mereka, lalu Allah melihat ada satu orang soleh yang ada di tengah-tengah mereka, kata Allah hancurkan, yang pertama kali hancurkan itu orang soleh. Begini, dalam memahami ayat itu jangan sepenggal-sepenggal, jangan bersifat parsial, separoh-separoh. Kita disuruh memahami ayat secara utuh, kafah namanya, komprehensif, holistik. Bagaimana cara memahaminya? Orang soleh yang diadab itu, kalau terjadi kesyirikan di tengah-tengahnya, ketika dia tidak pernah berdakwah, tidak pernah mengingatkan dengan cara hikmah. Tapi kalau kita tidak pernah memberi tahu mereka di kajian, tapi kita satu persatu deketin mereka dengan akhlak, lalu kita sisipkan tauhid satu-satu, karena itu kemampuan kita. Karena kita tidak mungkin langsung pengajian mereka, kita bilang, ziarah kubur itu bid'ah, ziarah kubur itu syirik, ziarah kubur itu dosa besar. Gak akan dengar. Itu bukan hikmah itu. Kalau kita sudah menjalankan, menyampaikan dakwah dengan hikmah, Allah tidak akan azab. Makanya orang-orang itu, kata Allah, lima ta'iduna qauman Allah mu'adzibum. Lima ta'iduna qauman Allah muhlikum au mu'adzibum adzaban syadida. Kenapa sih kamu masih dakwah terus, ngasih tahu ke mereka ini lo tauhid, ini syirik, ya, dengan sabar gitu. Biarkan aja mereka. Kamu sholat, kamu ibadah kamu sendiri, kamu urusin diri kamu dengan kesolehan kamu, biarkan mereka, Allah akan adab mereka atau binasakan mereka. Ngapain kalian ngurus mereka? Kata apa mereka? Kami tetap berdakwah dengan hikmah, menyampaikan secara perlahan-lahan supaya kami tidak diazab. Kalau turun adab kami tidak kena. Dan nanti di akhirat itu menjadi uzur kami. Ya Allah, kenapa mereka masih berbuat syirik sampai mati? Aku sudah menyampaikan, ya Allah. Jadi kita punya uzur. Jadi kita berdakwah bukan untuk merubah. Bukan, yang merubah itu hanya Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, wa ma'alaika illal balagh. Wallahu ta'ala alam. Naam. Baik. Demikian. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik, baik. Demikian tadi penjelasan dari Ustadz. Semoga bisa dipahami oleh Ummu Khadijah ya. Baik Ustadz, kami bacakan ada pertanyaan selanjutnya dari kolom chat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, apakah dipastikan seluruh wanita pada masa sekarang masuk neraka dahulu sebelum dimasukkan ke surganya kelak? Karena banyaknya wanita yang saat mudanya berlaku jahiliyah, seperti pacaran dulu sebelum menikah, tidak memakai hijab saat muda, dan lain-lain. Apakah tobatnya dalam bentuk ketaatan di usia tua dapat menghantarkannya langsung ke surga, atau tetap merasakan neraka dahulu? Mohon pencerahannya Ustadz. Allah Jalla wa'ala Maha Pengampun. Allah Jalla wa'ala Maha Penyayang. Begitu sayangnya Allah, Allah tidak ingin kita masuk neraka. Begitu sayangnya Allah, kita ingin semuanya masuk surga. Allah ingin kita semua surga. Makanya Allah bilang, innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Kalian gak ada yang sempurna. Apakah dosanya di masa muda? Apakah di masa puber? Apakah di masa tua? Selama akhirnya taubat, insya Allah. Gak ada itu, kita masuk neraka dulu, lalu surga. Meskipun kita tidak bisa memastikan kita surga. Tapi kita berbaik sangka kepada Allah. Kita yakin kepada Allah Jalla wa'ala. Selama dosa kita diakhiri dengan taubat dan istighfar. Selama kita tutup kekurangan kita dengan di masa lampau yang penuh dengan maksiat. Dengan amal soleh. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita tutup kekurangan-kekurangan kita di masa lampau dengan amal soleh. Maka insya Allah akhir yang baik. Kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Kita yakin kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi juga kita jangan merasa hina. Jangan pesimis gitu. Kayaknya kita nggak surga dulu deh. Kayaknya mampir neraka dulu. Karena dulu nggak ada masa muda kita yang baik-baik. Semuanya penuh maksiat. Nggak gitu. Nggak begitu para jamaah.
Kita boleh merasa hina, tapi dengan cara Rasul. Cara seperti itu nggak benar. Rasul tidak pernah mengajarkan kita merasa hina di masa lalu yang penuh dengan dosa. Lalu bilang, kayaknya perempuan sekarang nggak ada yang masuk surga deh. Kenapa banyak dosa perempuan tuh nggak terlepas dari pacaran, zina, ini. Nggak gitu. Cara memahaminya nggak seperti itu. Maka taubat saja sekarang. Mumpung masih bisa bernapas. Taubat kepada Allah. Tapi nanti berbuat dosa lagi. Taubat lagi. Makanya kata ulama, ya, la kabiratu ma'at taubah. Nggak ada dosa dalam catatan hidup kita kalau diakhiri dengan taubat. Wala saghiratu ma'al israr. Namanya dosa kecil itu nggak ada. Kalau dilakukan terus-menerus ya dosa itu tetap besar di mata Allah. Jadi jangan melihat dosanya, tapi lihat akhirnya. Akhir kita bagaimana dari kesalahan kita. Kalau taubat, insya Allah. Makanya kata Nabi alaihi salam, atau dari istinbat hukum ya, dari dalil ya. Kalau orang corak hidupnya 3, insya Allah dekat dari nikmat kubur, nikmat mahsyar, dan nikmat surga, dan melihat wajah Allah. Apa itu? Idza un'ima syakar. Kalau dia bersyukur, kalau diberi nikmat. Selalu bersyukur setiap diberi nikmat. Yang kedua, wa idza btuliya sabar. Wa idza adnaba astaghfar. Setiap dia berbuat dosa, bertaubat. Yang ketiga, setiap diuji oleh Allah, dia bersabar. Jadi 3 ini aja jaga. Udah nggak ada lagi. Saya neraka dulu begini, saya banyak dosanya, usah. Warnai hidup dengan 3. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bertobat dan beristighfar ketika berbuat dosa, dan bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Begitu para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya kira cukup ya. Bagaimana Ustaz? Hari ini? Saya kira pertanyaannya cukup karena saya ada kegiatan lain yang harus saya hadiri. Insya Allah. Baik, jadi baik, mudah-mudahan Ustaz. kajian kita penuh dengan manfaat. Insya Majelis Allah. kita diberkahi Allah. Dan saya mohon Baik. maaf tadi agak emosi, ya, ada agak emosional maksudnya. Karena memang hadis ini sangat menyentuh sekali, saya sampai nggak kuat menahan. Saya mohon maaf. Dan saya bertanya kepada jamaah, bagaimana jamaah sekalian kajian hari ini? Apakah banyak manfaat ilmiahnya atau bagaimana? Masya Allah. Kalau Ana Ustadz sangat banyak sekali ya manfaatnya Ustadz ya. Ana yakin jamaah, teman-teman, sahabat, filah semua juga sependapat dengan Ana. Karena selain hadisnya juga sangat bagus dan menyentuh tadi benar-benar kena lah di hati kami Ustadz. Tapi nggak tahu yang lain, insya Allah sama Ustadz. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khair. Mungkin itu yang Tapi bisa. Nah. ini ya baik. Ini kalau Anda lihat masih ada banyak pertanyaan, jadi mungkin kami mohon maaf ya para sahabat ya, karena keterbatasan waktu. Jadi Ustadznya juga ada acara, ya insya Allah nanti bisa di lain kesempatan bisa ditanyakan lagi ya Ustadz ya. Insya Allah, insya Allah. So, Insya Allah Ta'ala. Dan semoga majelis kita diberkahi Allah. Semoga kita bertambah ilmunya dan bisa kita amalkan ilmu yang kita dapat pada hari ini. Dan semoga kita bisa bertemu lagi, insya Allah. Ini Ramadan masih ada nggak kajian? Sahabat teladan ini Ramadan. Kajian online, masih ya? Akhir Ramadan ya? Masih ya? Oh ya. Masih ada Ustadz. Ya, Bu. Masih, insya Allah masih ada Ustadz. Insya Allah. Mudah-mudahan lebih menarik lagi, lebih banyak faedah yang bisa kita dapat di akhir majelis kita di Ramadan, insya Allah. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sehat, hati kita dibersihkan Allah, sehat raga, sehingga kita masuk ke Ramadan sebagai bulan amal, kita bisa menikmati karena hati kita bersih, kita juga bisa mengerjakan ibadah puasa, ibadah taraweh, ibadah baca Quran, ibadah lain dengan baik, tanpa dihalangi oleh sakit. Karena nikmat sehat itu di Ramadan lebih berharga dibanding nikmat sehat di bulan lain. Minta kepada Allah sekarang, minta hidayah, ya, supaya membersihkan hati, minta ampun, kemudian minta sehat. Karena apa? Orang nyesel. Karena pahala terbesar, bekal terbaik akhirat itu kita dapat di mana? Di Ramadan. Di Ramadan. Jadi kita minta kepada Allah agar dipertemukan Ramadan, minta diberi taufik,
Jangan Ramadan hanya bulan makan, bulan minum, bulan tidur, nggak ada istimewanya, kita juga nyesel, sedih, tapi minta kepada Allah, dan anggap Ramadan ini Ramadan terakhir. Ramadan terakhir. Insya Allah Ta'ala saya Senin besok akan membahas di Holistik Purwakarta bersama Dr. Hussein Bajri. Ya, beliau dari si aspek kesehatannya, saya dari aspek hati. Bagaimana menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Apa yang harus kita lakukan? Insya Allah. Mudah-mudahan ada YouTube-nya atau ada streamingnya bisa disaksikan oleh para jamaah sekalian. Besok Tabligh Akbar di Holistik Purwakarta. Insya Allah. Demikian kajian disampaikan. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.